Nah, di Zoom meeting kali ini ada Kak Mahir nih yang bakalan berbagi cerita tentang profesinya sebagai pemain sepak bola nasional loh. Wih, keren banget. Yuk kita saksikan bersama talkshow dengan Kak Mahir yang akan dipandu oleh Kristo. Silakan Kristo. Halo teman-teman, selamat datang di acara talkshow PJ Cup X Galaxy Mirvikara 2021. Perkenalkan saya Kristo sebagai perwakilan OSIS dan di sebelah saya Bapak Adiat. Kami akan memandu talkshow di pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kita kedatangan alumni yang berprofesi sebagai atlet sepak bola yaitu Kak Mahir Raja Satya. Kak Mahir lahir di Jakarta tanggal 23 Mei 1998. Riwayat pendidikan Kak Mahir, Sekolah Dasar An-Nisa, Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Jaya, Sekolah Menengah Atas Sepak Bola Kolegio Asusias March. Selama berkarir sebagai atlet sepak bola profesional, Kak Mahir pernah bermain untuk tim-tim besar seperti Bali United FC, Bayangkara FC, Martapura FC, dan PSIS Semarang. Quotes Kak Mahir, "The future belongs to those who believe in their beauty of their dreams." Tanpa membuang waktu lagi, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Kak Mahir. Halo Kak Mahir, selamat pagi. Halo, Mana kabar Kak? apa kabar? Lagi sibuk kegiatan apa Kak di masa seperti ini? Lagi ya persiapan aja sih sendiri karena PSIS juga belum mulai latihan. Jadi mungkin jadi latihan-latihan sendiri aja sih. Berarti masih jaga performance di kediaman Kakak Mahir ya? Betul. Kebetulan bentar lagi juga udah mau balik ke Semarang karena tanggal 21 udah mulai main lagi. Semoga persiapan dulu sementara di rumah. Ya, semoga keadaan sepak bola di Indonesia menjadi lebih baik lagi ya Kak. Amin, 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 amin. Untuk agar mempersingkat waktu, di Mahir boleh dimulai untuk cerita pengalaman dengan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Kak Mahir. Untuk informasi semuanya, Kak Mahir ini berasal dari SMP Pembangunan Jaya dan kemudian bersekolah di SMA sepak bola. Itu di negara mana ya Kak waktu itu? Itu waktu itu kalau waktu habis dari PJ itu sempat ke Spanyol. Sebenarnya itu bukan SMA sepak bola sih, itu SMA biasa, tapi latihan di akademi sana, jadi beda. Jadi Kolegio Asusias March yang tadi disebutin itu sekolah formal biasa. Tapi selain itu saya juga latihan di akademi di salah satu akademi di Spanyol. Itu atmosfernya latihan di akademi di Spanyol sama di Indonesia itu beda. Kristo, menurut kamu dari 4 tim yang tadi udah pernah dibela sama Kak Mahir, favorit kamu yang mana? Kalau dari 4 tim tersebut sih aku paling ngefans sama Bali United sih. Kalau Bapak gimana Pak? Kalau saya Bayangkara FC. Kalau untuk Bali United, jadi nggak ada yang ngefans sama PSIS nih?
ngefans Saya sih Kak belum Mahir. Kak. PSIS Semarang. Cuman ya masih terpesona dengan sejarahnya PSIS dulu waktu masih ada Jelo. Waduh, lama banget, lumayan cukup lama tuh ya. Untuk sekarang di Semarang sepak bola mulai bergeliat lagi ya Kak? Iya, kebetulan tahun 2017 kan PSIS promosi lagi ke Liga 1. Jadi ya gitulah. Nah, ini udah bisa nih. Oke, dipersilakan untuk Kak Mahir membagi pengalaman dan ceritanya kepada kita semua. Beri tepuk tangan untuk Kak Mahir. Terima kasih Pak, terima kasih Kristo. Sebelum saya mulai, saya mau nanya dong, ini ada yang ngikutin bola nggak di sini? Ikutin dong, Mahir. Pak Kos, apa kabar Pak Kos? Mantap. Sehat ya Pak? Amin, amin. Sehat, sehat, sehat. Saya juga Mahir. Pak Kos, Guru-guruku semua nih banyak nih yang ini nih, lama nggak ketemu. Udah cinggul. Sehat semua ya Pak, Bu. Pak Dedi, kabar Pak? Baik, sehat Mahir. Alhamdulillah sehat. Salam sama Dalen ya. Iya Pak, Salam siap, sama amin, Dalen. salamin. Ya udah, saya mau ini sharing sedikit lah istilahnya pengalaman-pengalaman saya dari mulai mengenal sepak bola sampai sekarang. Ini waktu tahun 2007 itu pertama kali saya latihan sepak bola di luar sekolah ya, di luar SD saya waktu itu. Ini waktu saya umur berapa ya? 9 tahun, kira-kira sekitar kelas 4 SD. Waktu itu Real Madrid ngadain camp di Bali selama 2 minggu. Kemudian saya ikut. Dan inilah pertama kali saya benar-benar latihan bola. Dan menurut saya ini berharga banget karena pelatih dari sana juga langsung datang ke Bali untuk melatih beberapa anak dari sini. Ya disitulah semuanya mulai. Di situ saya mulai jatuh cinta sama main bola, mulai ada pikiran untuk mau terus main bola. Di sini semuanya bermulai. 2007, setelah itu ini 2008 tahun berikutnya saya pertama kali masuk sekolah sepak bola kelas 5 SD. Waktu itu saya udah mulai berpikiran untuk jadi pemain bola lah. Makanya saya bilang sama orang tua mau masuk sekolah sepak bola. Tapi tetap waktu itu orang tua izinin, tapi sekolah juga tetap harus jalan. Jadi ini dulu waktu awal-awal latihan juga nggak sering sekarang. Jadi ini mungkin waktu itu latihan 2 kali seminggu di weekend. Jadi tetap nggak ganggu sekolah. Karena latihan juga sore kalau misalnya ada latihan di weekdays. Ini di Villa 2000 di Akademi di Pamulang. Nah, ini waktu 2010 ini kebetulan saya udah masuk PJ nih kelas 7. Dulu sempat izin berapa ya, 2 minggu kok nggak salah. 2 minggu karena saya kepilih ke Italia. Waktu itu ada turnamen AC Milan Junior Camp. Jadi waktu itu sama kayak yang Madrid tadi saya ceritain yang pertama kali saya main bola. Cuman kalau sekarang ini ada sekaligus seleksi dan dipilih kalau nggak salah berapa ya, 18 pemain untuk berangkat ke Italia untuk ikut turnamen di sana. Dan alhamdulillah saya kepilih dan kita jadi juara di sana. Ini pengalaman saya pertama main bola ke luar negeri. Dan kebetulan pas banget nih baru masuk PJ kelas 7. Jadi waktu itu ini sih berharga juga sih, ini maksudnya jadi pelajaran banget buat saya ke depannya. Karena ini pertama kali saya kepilih untuk wakilin Indonesia. Dan waktu itu dari
PJ juga support banget. Ya pokoknya ini berharga banget sih buat saya. Habis itu, nah ini nih 2011 nih, waktu itu ada turnamen di PL nih waktu itu. Kita ini PJ lawan PL, lawan tuan rumah ini PL Cup. Tapi waktu itu kita kalah berapa skornya saya lupa. Babak apa ya? Kalau nggak salah perempat final atau apa deh. Ini salah satu pengalaman saya ikut turnamen sama SMP PJ. Nah, setelah itu saya kepilih di Timnas U13 waktu itu bertanding di Malaysia. Itu pada tahun 2011 juga. Itu pengalaman pertama saya juga kepilih di tim nasional pada tahun 2011. Next. Nah, 2012 saya juga masih lanjut ya di sekolah sepak bola saya yang tadi di Villa 2000 di Pamulang. Dan pada tahun itu saya kepilih juga untuk berangkat ke Jepang wakilin DKI untuk bertanding sama negara-negara lain juga. Di sana saya dapat juara 4. Banyak tanding sama negara dari Brazil, dari Jepang, dari Argentina, Rusia, segala macam. Kalau nggak salah itu pesertanya ada sekitar 20-an dan DKI waktu itu dapat peringkat keempat. Itu di Jepang, di Tokyo. Pengalaman ketiga nih main bola di luar negeri. Oh ya tadi itu pas Tokyo tuh pas SMP kelas 8 itu ceritanya jadi tim DKI ini latihan setiap hari Rabu ya. Jadi setiap hari Rabu tuh saya izin. Untung alhamdulillah PJ juga support jadi saya bisa izin keluar kelas lebih dulu, pulang sekolah lebih dulu untuk ikutin latihan tim itu. Nah, 2012 itu kelas 9 awal akhirnya saya memutusin untuk pindah ke Spanyol untuk lanjutin karir sepak bola saya. Inilah pertama kali saya ke Spanyol. 4 tahun saya di sana 2012 pulang hampir 5 tahun sih ya, pulang awal 2017. Ini waktu itu saya ikut latihan di salah satu klub divisi 3-nya Spanyol di sana di under 16-nya. Ini namanya San Sebastián de los Reyes, ada salah satu klub di sana. Ini aku juga tahu ini saya sama kalian. Ada alumni PJ juga SD. Dan itu pertama kali saya ke Spanyol. Next. Nah, ini 2013. Pengalaman kedua saya di tim nasional, kali ini di tim nasional U16. Waktu itu kita dapat juara 2 Piala AFF, kalah adu penalti sama Malaysia. Ini di foto yang atas kiri, yang saya lagi lari itu atau baju merah, itu kita habis menang semifinal lawan Australia. Itu pertandingannya di Myanmar. Dan ya sayang banget kita ini sih kalah di final akhirnya sama Malaysia adu penalti. Tapi ini pengalaman berharga banget karena apa ya? AFF ini juga apa namanya? Udah lama kan AFF waktu itu kita belum juara dan akhirnya kita waktu itu masuk final. Tapi ya belum rezeki akhirnya runner up. Next. 2015 alhamdulillah dapat panggilan lagi dari Timnas. Ini waktu itu U19. Tapi kita nggak jadi main karena PSSI waktu itu kena sanksi dari FIFA. Jadi ini waktu foto-foto waktu pelatnas di Sawangan.
Next. Nah, setelah dari situ saya balik lagi ke Spanyol. Kebetulan waktu itu umur saya udah 18. Nah, di sana tuh aturannya kalau misalkan sudah 18 tahun yang dari luar Eropa boleh ikut di kompetisi resmi sana. Jadi akhirnya saya sign sama salah satu klub di sana namanya CD Castellón. Dulu waktu itu main di divisi 4, sekarang dia udah naik di divisi 2. Ini ini salah satu foto-foto waktu saya sign sama Castellón. Nah, waktu itu tahun 2017 akhirnya saya pulang ke Indonesia dan kebetulan ada panggilan dari Bali United. Waktu itu U19, Bali United U19 untuk kompetisi Liga 1 U19. Nah, ini pengalaman pertama saya main di klub profesional di Indonesia. Waktu itu dapat juara 3 Liga 1 U19. Nah, ini kalau tadi kan masih main di under 19 ya. Ini klub profesional pertama saya, maksudnya saya main untuk level senior. Klub profesional pertama saya itu untuk tim Martapura, itu tim di Kalimantan yang main di Liga 2 Indonesia. Ini pengalaman pertama saya main di Liga profesional. 2019 saya pindah ke Bayangkara FC. Di Bayangkara saya sebentar karena setelah itu saya dapat cedera lutut dan harus rest 1 musim untuk melakukan pemulihan. Pada saat saya main di Bayangkara itu kebetulan saya juga dapat panggilan ke timnas under 23. Waktu itu pas lagi persiapan untuk berangkat pra Piala Asia. Dan kemudian setelah saya pulang dari timnas, saya latihan, dan di latihan saya mendapat cedera lutut. ACL saya, ligamen saya putus, dan dokter bilang saya harus operasi dan istirahat full total 1 musim untuk melakukan pemulihan. Jadi ya itulah, di dunia sepak bola, nggak cuma di dunia sepak bola sih, di mana-mana kan pasti ada ups and downs. 2019 tuh saya ngerasain banget karena 2019 awal saya sempat dipanggil masuk timnas. Setelah pulang dari timnas, akhirnya saya harus kehilangan 1 musim karena harus operasi lutut. Nah, akhirnya 2019 saya fokus pemulihan, dan itu juga nggak bikin saya patah semangat. Saya tetap termotivasi untuk bisa bangkit lagi. Dan alhamdulillah tahun 2020 ada tawaran dari PSIS setelah saya sembuh. Dan meskipun liganya harus stop karena virus corona, tapi ya kita juga, para pemain juga tetap jaga kebugaran di rumah, dan alhamdulillah sekarang udah mulai ada titik terang mengenai kompetisi Liga 1 dan Liga 2, dan alhamdulillah saya masih tetap di PSIS sampai sekarang. Ya itulah kira-kira pengalaman perjalanan karir sepak bola saya dari awal sampai sekarang. Ini kalau misalkan ada yang mau kontak person saya, bisa ada apa-apa, silakan kontak ke sini. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Beri tepuk tangan lagi untuk Kak Mahir. Ternyata Kak Mahir sering keluar negeri gratis ya, Kak? Ya alhamdulillah lah, gara-gara main bola beberapa kali. Saya tahu yang 2010 ke Italia itu waktu Franco Baresi jadi dutanya dari AC Milan. Betul atau enggak? Betul sekali.
2010. Seleksinya di Senayan, lapangan D, kemudian dia training camp 14 hari. Betul nggak? Ya, kali betul. Di lapangan D, di lapangan D benar. Karena waktu itu saya juga ikut. Bapak ikut seleksi juga, Pak? Ya, itu waktu 2010 itu saya juga ikut. Wih, mantap. Angkatan pertama tuh. Kemudian Villa 2000 Pamulang. Villa 2000 itu sampai lulus SMP berarti ya, Kak? Betul. Sampai sebelum saya berangkat ke Spanyol. Berarti Kak Mahir ini termasuk seorang pahlawan bangsa. Kenapa? Amin. Pernah bela timnas? Ya, alhamdulillah, Pak. Beberapa kali lah sempat. Semoga bisa balik lagi. Amin. Kita juga pasti mendoakan yang terbaik lah buat Kak Mahir dan juga untuk karir sepak bolanya. Terima kasih, Pak. Kemudian kalau tadi pertama kali Kak Mahir ikut training camp itu sama Real Madrid, pasti sebelum itu ada tuh bumbu-bumbunya atau keinginannya untuk jadi pemain sepak bola. Itu sebelum tahun 2011 ikut training camp sama Real Madrid tuh awalannya gimana sih, Kak? Kan nggak mungkin langsung tiba-tiba bisa main bola kan? Awalnya sebenarnya bisa suka sama sepak bola tuh mungkin karena papa suka nonton bola ya. Papa suka nonton bola, terus jadi di rumah nyetelnya juga bola terus kan. Jadi waktu itu saya juga jadi ikut-ikut nonton bola dan ya suka aja gitu setiap kali papa nonton bola. Akhirnya ya udah sempat akhirnya main bola, ya udah ada kepikiran mau jadi pemain bola, ya udah kebetulan orang tua juga support, ya jadi deh. Kalau Kak Mahir waktu itu pernah bersekolah di Spanyol, Kak. Kemudian ada nggak sih untuk bela tim Eropa gitu? Gimana Pak? Sorry. Kalau waktu itu Kak Mahir pernah bersekolah di Spanyol, ada nggak sih keinginan untuk bela tim di Eropa? Oh, keinginan sih pasti ada ya dari dulu. Sampai sekarang juga pasti ada, dan saya sempat juga kan tadi main di Castellón, tapi ya kita tahu juga maksudnya di sana kan apa ya, istilahnya levelnya lebih tinggi lah daripada di sini, dan gak gampang juga untuk bisa bertahan di sana. Tapi ya siapa yang tahu kan, rezeki mungkin saat ini mungkin belum, tapi nggak tahu kan kita nanti ke depannya gimana, ya semoga aja. Oke Kak, aku ada pertanyaan nih. Kalau Siap. Kakak dikasih kesempatan nih buat main di salah satu tim di La Liga, Kakak pilih tim mana ya buat dibela atau mau main di tim tersebut? Di La Liga ya? Iya Kak. Kalau suruh pilih sih kayak di Valencia deh. Soalnya waktu aku di Spanyol kan tinggalnya kan 4 tahun tuh di Valencia, jadi kayak udah tahu maksudnya kenal orang-orang sana, kenal timnya gimana, dan setiap minggu juga waktu nonton mereka main, jadi ya di stadion, jadi ya kayak udah tahu aja tentang Valencia gitu. Oh, jadi Valencia nih ya Kakak. Oke. Terus kalau selama menjadi atlet sepak bola profesional, Kakak pernah nggak berhadapan sama tim dalam negeri yang kira-kira pemain-pemainnya juga skill-skillnya nggak kalah keren dari Kakak atau dari tim Kakak, terus Kakak merasa kesusahan gitu lawan tim tersebut? Pasti pernah ya. Apa namanya, kan pemain-pemain di sini juga skillnya pada bagus-bagus, pada mumpuni lah istilahnya. Salah satunya waktu itu sempat lawan timnas juga kan, waktu main di Bayangkara kan, otomatis kan timnas pasti pemainnya bagus-bagus. Ya seru sih kalau itu, jadi termotivasi juga kan buat saya jadi untuk main supaya lebih bagus lagi. Dan kebetulan setelah main lawan timnas itu akhirnya dapat panggilan juga dari timnas.
Mahir, saya mau tanya satu nih. Besok kan Liga udah mulai. Menurut Kak Mahir, pesaing utama untuk jadi juara itu kira-kira siapa? Selain PSIS. Selain PSIS ya, pesaing sih sebenarnya sama aja semua sih Pak. Tinggal sebenarnya di Indonesia nih nggak kayak apa ya, nggak kayak di istilahnya Spanyol kan dominan Real Madrid sama Barcelona. Kalau di Indonesia nih kalau menurut saya semua tim tuh sama. Jadi semua tim bisa ngalahin tim yang lain gitu loh. Jadi nggak ada kayak yang dominan siapa, tergantung persiapannya aja sih. Persiapannya gimana. Menurut saya semua sama sih, mempunyai peluang yang sama. Oke Kak, aku mau tanya lagi nih. Kalau waktu itu kan tadi tahun 2010-an atau 2011-an Kakak pernah tanding tuh yang PL Cup, lawan PL Cup. Itu kan Kakak menerima kekalahan tuh. Itu Kakak cara menenangkan tim atau menerima kekalahan dengan sportif itu kayak gimana sih Kak? Caranya ya sebenarnya pasti kecewa pasti ada ya. Kecewa, sedih itu pasti ada, cuman ya untuk apa juga kita lama-lama larut dalam kesedihan kan. Jadi ya pikir ke depannya aja. Pasti kan dari setiap hal itu kan ada sisi positifnya. Mungkin sisi positifnya kita mesti latihan lebih giat lagi, lebih keras lagi. Itu aja sih, jadi aku mikir positifnya aja. Oke Kak, makasih. Teman-teman nih, kalau sekiranya punya pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Kak Mahir seputar sepak bola ataupun seputar sekolah di Pembangunan Jaya dan lain-lain, boleh nyalain mic-nya atau boleh tulis pertanyaan kalian di kolom chat ya. Ditunggu. Saya boleh nanya? Boleh Pak Kos, boleh. Oke, Mahir. Nih, Iya, Pak Kos. Pak Kos dulu kan zamannya Pak Kos juga seperti Mahir juga, tapi Pak Kos hanya di level nasional saja ya, untuk level-level. Pak Kos juga memang dari kecil main bola juga nih, dari kecil memang sudah di SMP SMA Ragunan dulu kan, memang khusus olahragawan kan di sana kan. Ya, Nah, Ragunan. itu pada saat ini Mahir nih menjalankan kedua profesi antara akademis dan prestasi itu cara menjalankannya seperti apa? Karena Pak Kos pada saat Pak Kos harus memilih antara main bola dengan kuliah dan sebagainya, itu tidak bisa dijalankan dua-duanya gitu loh. Jadinya ya Pak Kos harus memilih. Ya Pak Kos akhirnya selesai dari SMA Ragunan itu, ya sudah Pak Kos hanya memilih sempat beberapa tahun mengikuti di divisi nasional ya, baik Liga 1 maupun Liga utamanya, tetapi harus memilih ya. Akhirnya Pak Kos menjalankan, ya udah Pak Kos harus memilih studi gitu, studinya akhirnya kuliah gitu. Karena kalau Pak Kos menjalankan untuk dua-duanya ya Pak Kos kemarin itu hanya menjalankan kuliahnya, jadi ya terpotong-potong lah gitu. Itu gimana kalau Mahir sendiri gimana tuh? Ya, terima kasih. Iya Pak Kos, sebenarnya awalnya juga saya sempat kepikiran gitu sih, ini gimana bagi waktunya, sharing juga sama orang tua. Ya sebenarnya kuncinya emang di situ juga sih ya, kita harus bener-bener pintar-pintar bagi waktu kan. Sampai akhirnya ya saya waktu itu mutusin ke Spanyol juga, akhirnya kan jadi ada sisi sisi akademiknya, akhirnya saya istilahnya nomor 2 kan, cuman nggak saya tinggalin juga sih karena saya lanjut di sana kan. Tapi ya itu resikonya juga sebenarnya gede, makanya saya main bola nih kayak udahlah istilahnya udah kecemplung akademiknya kan. Jadi kan saya kan lulusnya jadi nggak ini kan, saya kan kemarin nggak lulus di PJ, maksudnya saya akhirnya ambil paket ya, jadi istilahnya ada yang harus dikorbanin sih, salah satu emang Pak. Jadi pilihan saya waktu itu akhirnya
sepak Ya, bola fokus saya bermain bola ya. jadi nomor 1. Fokus bermain bola. Iya, jadi main bola saya juga karena saya udah ambil resiko itu, jadi mau nggak mau ya saya harus benar-benar tekun dalam melakukan itu sih Pak. Akhirnya memang pasti semua pemain pasti ada kayak Pak Kos juga pasti, maksudnya sempat bingung juga ini harus gimana. Cuman akhirnya ya ada risiko yang harus kita ambil, ya kira-kira seperti itulah. Oke, Mahir, terima kasih Mahir, Makasih terima Pak Kos. kasih. Sukses terus untuk prestasinya ya. Amin Pak Kos, sehat-sehat terus Pak Kos. Amin. Ada slot satu pertanyaan lagi nih. Ada yang mau nanya nggak nih dari teman-teman? Tadi kan Pak Kos sudah nanya nih. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman untuk ditanyakan ke Kak Mahir? Saya punya, Kak. Oke, Hanan, silakan. Kak, saya punya 2 pertanyaan sih tepatnya, tapi kayak pertama tuh pengalaman paling berkesan tuh apa sih Kak selama Kakak selama hidup Kakak ya sih. Terus kedua, ada Kak yang kayak negatifnya menjadi pemain sepak bola, Kak? Ya, halo Hanan. Pertama tadi apa pengalaman paling berkesan ya selama main bola ya? Pengalaman paling berkesan sebenarnya pengalaman berkesan aku main bola banyak banget sih, cuman yang paling diingat itu paling berkesan sih kayaknya pas Timnas U16 deh, yang pas kita kalah di final sama Malaysia, adu penalti, karena itu kebetulan aku nendang penalti juga dan nggak masuk, jadi itu bakal jadi keinget terus. Dan menurut aku itu paling berkesan sih, sama itu juga kan kita udah lama nggak masuk final Piala AFF, kebetulan saat itu kita masuk final tapi akhirnya kalah. Itu sih sebenarnya yang paling diingat sampai sekarang. Sama tadi pertanyaan kedua, sorry apa? Ada menurut Kakak sisi negatifnya menjadi pemain sepak bola tuh apa, Kak? Oh, sisi negatifnya ya. Sisi negatifnya ya kayak yang tadi aku bilang ke Pak Ako sih, harus ada yang dikorbanin. Pertama, pendidikan sebenarnya nggak ditinggalin juga sih pendidikan, cuman kayak sepak bola itu nomor 1 gitu. Terus ada waktu juga harus dikorbanin, jadi ya banyak nggak enaknya juga sebenarnya karena banyak banget yang kita korbanin. Sisi negatif, terus resiko cedera, kayak kan aku sempat 2019 tuh full season kan, satu musim nggak main bola. Nah itu juga merupakan sisi negatif sih dalam main bola. Tapi ya itu kita nggak boleh cepet nyerah, kita tetap harus berpikiran positif, kita harus bisa bangkit lagi, karena kan ini juga bagian dari sepak bola ya, cedera segala macam hal, yang banyak hal yang nggak kita mau tuh pasti terjadi. Tapi semua itu tergantung kita juga mau bangkit atau tidak. Oke Kak, makasih Kak. Makasih Anan, sama-sama. Ini ada yang tanya juga ya. Ini ada pertanyaan nih.
supaya kakak bisa cocok sama temen timnya? Padahal kan ada banyak tim tadi yang kakak bela kan. Gimana tuh kak? Oh caranya ya cara nyesuaiinnya sih ya kita harus pinter berbaur ya, kayak ya kadang-kadang istilahnya so asik sedikit juga nggak apa-apa. Biar kita juga kan, karena kan kalau kita akrab di luar lapangan, otomatis dalam lapangan chemistry juga lebih dapat gitu. Jadi cara nyesuaiinnya ya menurut aku ya kita ini apa namanya bersikap friendly aja, so asik dikit nggak apa-apa. Biar kita juga cepet deket. Itu sih saran aku. Enak ganti-ganti tim juga, akhirnya kan tim dapat teman banyak. Jadi kita belajar juga dari mereka. Nanti dari tim satu pernah ketemu orang seperti ini, pernah ketemu. Jadi untuk ngadepin teman-teman di tim yang berikutnya juga jadi lebih gampang. Itu aja sih. Oke, sebelum itu ada kesan dan pesan yang akan disampaikan dari Bapak Sugimin. Untuk Bapak Sugimin dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Nadia. Halo Mahir, gimana kabar? Apa kabar Pak? Sehat ya Pak? Sehat Mahir. Kesan saya adalah memang saya senang tadi di salah satu foto yang diunggah Mahir itu adalah pakai kaos PJ, ya tulisan PJ merah, dan itu kekalahan di mini soccer di PL, ya kan? Padahal di mini soccer itu kita selalu biasanya juara di PL, tapi pada saat itu kita kalah karena memang tim itu saat itu pincang, saya tahu itu. Ya, terima kasih. Dan yang kedua adalah Mahir ini dulu pemain kidal yang saya tahu, jadi tendangan kirinya luar biasa, kenceng kalau main. Jadi terima kasih Mahir ya sudah cerita pengalaman baik banyak kepada SMP PJ dan juga DPJ Cup ini. Sukses ya buat di PSIS. Nah, kebetulan PSIS ini adalah salah satu juga tim penggembaran saya karena saya sama-sama Jawa Tengah, jadi ya saya suka. Ya Pak Kos ya, saya Jawa Tengah ya Pak Kos ya. Dan Mahir, salam buat apa ya, Pak Denis, ya, Sultan, Pak, adik-adik. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Oke, mampir-mampir ke PJ kan dekat ya. Nah, kalau nanti biarin. Waktu Kami itu saya doakan, mau mampir Pak, tapi saya sempat mampir waktu itu Pak, tapi nggak boleh masuk. Okay. Oh iya. Saya lagi jogging waktu itu, terus mau mampir ke PJ, nggak boleh masuk. Oke, nanti disampaikan. Sehat-sehat ya Mahir, sukses selalu di PSIS. Salam buat Papa, Mama, keluarga sehat selalu. Mungkin itu aja Kristo, Pak Diat. Terima kasih. Terima kasih Pak Gimin. Wah, keren ya. Kita doakan semoga Kak Mahir semakin berprestasi dalam karirnya dan semoga banyak siswa-siswa SMP Pembangunan Jaya yang termotivasi dan mengikuti jejak Kak Mahir. Sebelum kita mengakhiri talk show pagi ini, bolehkah Kak Mahir memberi pesan atau semangat untuk teman-teman yang sedang mengejar mimpi mereka? Silakan Kak Mahir. Ya untuk adik-adik semua, murid-murid SMP PJ, pokoknya apapun mimpi kalian, kejar itu, percaya sama diri kalian sendiri, karena kalau kalian nggak percaya sama diri sendiri, gimana orang lain mau percaya sama kalian gitu. Yang paling penting itu percaya diri, percaya kalau kita bisa, karena nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita punya mimpi, apapun itu, apapun keadaannya, tetap harus kejar itu dan semangat terus pokoknya. Oke, terima kasih. Kerja keras dan percaya diri itu kuncinya. Iya, kerja keras tentu. Terima kasih motivasi semangatnya Kak Mahir. Oh ya teman-teman, kan bentar lagi Galaksi udah mau sampai di
Galaksi tanggal 6 Maret. Jangan lupa saksikan Galaksi Mirvikara tanggal 6 Maret. Oke, kita tunggu di sana. Terima kasih Kak Mahir sudah menyempatkan hadir dalam acara talkshow pagi hari ini. Terima kasih juga teman-teman sudah mengikuti talkshow hari ini. Sampai ketemu di talkshow berikutnya. Dadah. Terima kasih Kak Mahir. Sukses terus Kak, karir sepak bolanya. Amin. Masih banyak